Suasana langsung menegang seketika setelah ratusan mahasiswa yang hendak berunjuk rasa di depan kantor DPRD Kalimantan Selatan mendapat barikade petugas kepolisian. Aksi saling dorong pun terjadi di Jalan Raya Labu Mangkurat lantaran mahasiswa mencoba merangsek untuk bisa menuju titik lebih dekat dengan gedung dewan tersebut, namun dihalangi petugas. Dalam ketegangan tersebut, perwakilan ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa se-Kalimantan Selatan atau BEMSEKA Senin sore ini pun mencoba menghentikan saling dorong dengan bernegosiasi dengan petugas. Ketegangan baru sedikit mereda setelah kedua belah pihak menyepakati bergeser ke arah kantor DPRD dengan tertib. Dalam aksinya, mahasiswa mengaku prihatin dengan apa yang terjadi pada lembaga anti rasuah tersebut. Mulai dari isu pelemahan hingga dugaan upaya penyingkiran sejumlah pegawai melalui tes wawasan kebangsaan atau TWK. Hiruk-pikuk tersebut berujung pada tuntutan mahasiswa agar Ketua KPK Firly Bahuri dipecat dan segera memenuhi panggilan Komnas HAM. Komisi Pemberantas Korupsi adalah lembaga yang harus dilindungi, lembaga yang lahir sejak era reformasi berdiri. Awal kehadirannya dengan wajah baru begitu ditakuti, membuat para elit semakin berhati-hati, menyembunyikan tangan di balik pakaian yang rapi. Tapi kini, KPK perlahan dilemahkan, dihajar hingga mati. Tahun ke tahun polemik KPK terjadi, dan tahun ini para mahasiswa kembali turun untuk aksi dan menyuarakan aspirasi. Inilah Buka Pandang, pandangan dari berbagai sisi, aksi dan juang mahasiswa menyelamatkan KPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat bergabung di live Instagram kami @dema.fdik. Hari ini Buka Pandang kedatangan 3 narasumber yang sudah tidak asing lagi wajahnya. Mereka para aktivis-aktivis kampus dari UIN Antasari Banjarmasin yang kemarin menjadi garda terdepan dalam mengetuk rumah Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Telah hadir bersama saya Sekretaris Kementerian Advokasi Dema UIN Antasari Banjarmasin, ada Bang Jubaini. Selamat siang Bang Jubaini. Siap. Hadir pula Ketua Umum dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, ada Bang Muhammad Yogi Ilmawan. Selamat siang Bang Yogi. Siap. Hadir pula Koordinator Lapangan Aksi untuk UIN Antasari yang selalu vokal juga di lapangan. Beliau adalah Bang Muhammad Reja Adha. Selamat siang Bang Reja. Selamat siang. Apa kabar Bang? Alhamdulillah, kabar kami pribadi tentunya baik. Oke. Yang lain? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat ya Bang? Siap. Hari ini program Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang berkolaborasi dengan Radio Fakultas Dakwah menghadirkan para narasumber yang akan membahas tentang aksi para mahasiswa untuk menyelamatkan KPK. Oke, langsung saja nih Bang ya, karena banyak sekali teman-teman kita yang ingin menyaksikan ini, apalagi kehadiran para macan-macan lapangan kemarin yang menjadi garda terdepan. Sebelumnya banyak para mahasiswa Bang yang masih belum tahu juga sebenarnya apa yang sedang terjadi di KPK. Kenapa ada aksi dari para mahasiswa? Masih banyak mahasiswa kita yang belum mengerti betul apa yang sedang terjadi di KPK sekarang. Mungkin boleh dari Sekretaris Kementerian Advokasi untuk memberikan statement. Oke. Mungkin dari saya, kenapa masih banyak dari mahasiswa-mahasiswa lainnya yang masih belum mengetahui tentang KPK tersebut. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Soekarno dulu, bahwasanya aku lebih menyukai orang-orang anak muda yang merokok tapi memikirkan negaranya ketimbang anak-anak muda yang kutu buku. Nah mungkin itu sebagai pandangan kita bahwasanya sekarang mahasiswa banyak lebih mementingkan dirinya sendiri ketimbang memikirkan negaranya yang sedang tidak baik-baik saja. Mungkin itu dari saya. Sebenarnya yang terjadi di KPK sekarang Bang, kenapa? Untuk yang terjadi di KPK sekarang, bahwasanya sudah kita ketahui sejak tahun 2003 KPK dibentuk sampai sekarang sudah mulai ada pelemahan-pelemahan yang dilakukan oleh penguasa negeri ini. Mulai dari revisi Undang-Undang KPK sampai saat ini, bahwasanya KPK yang awalnya independensi berubah menjadi ASN. Apalagi yang kita soroti bahwasanya saat ini adalah tes TWK, yang mana tes TWK kali ini bahwasanya dapat kita ketahui melanggar hak-hak asasi manusia, yang mana pertanyaannya bisa kita katakan konyol.
seperti apa yang disampaikan oleh beberapa orang-orang yang menyampaikan di luar sana gitu. Mungkin ada tambahan dari Bang Yogi. Oke, terima kasih banyak untuk analisis kita pada sore hari ini, Saudari Fatimah yang sudah mempersilahkan Ulun untuk berbicara perihal apa sih yang terjadi di badan ataupun di badan yang namanya Komisi Pemberantasan Korupsi di negeri ini. Kita ketahui bersama bahwasanya hari ini KPK itu memang pure dilemahkan daripada para pejabat-pejabat tinggi kita yang kiranya hari ini kita tuding itu memang ada kepentingan untuk memuluskan yang namanya korupsi di negeri ini. Karena sungguh tidak relevan lah bahasanya itu ada beberapa tahapan ataupun asesmen ataupun penilaian yang kiranya hari ini patut kita lawan ataupun patut kita tolak. Karena ya tadi tidak sesuai ataupun tidak relevan daripada apa yang harusnya KPK itu garap dan TWK ini berbicara tentang masalah pribadi. Artinya kan di sini memang tidak ada hubungannya dengan yang namanya pemberantasan korupsi. Dan ini pun tidak hanya tahun inilah untuk pelemahan daripada KPK ini, karena di tahun 2017 pun sudah pernah ada isu yang namanya pelemahan KPK. Dan puncaknya pada saat itu di 2019 kita daripada kawan-kawan mahasiswa yang mana itu skalanya sudah mencakup nasional, kita turun ke jalan juga untuk menolak yang namanya RUU ataupun revisi undang-undang KPK pada saat itu. Akan tetapi ya gini-gini aja sebenarnya tetap disahkan walaupun ya kita sudah tolak. Dan hari ini kita sebagai mahasiswa turun lagi ke jalan untuk menolak yang namanya pelemahan KPK dengan adanya tes wawasan kebangsaan ataupun yang bisa dikatakan tes wawasan kegajian ini. Mungkin itu aja sih dulu pembukaan daripada saya. Oke. Jadi teman-teman, kita melihat sekarang mulai dari penyidik KPK Novel Baswedan yang disiram dengan air keras dan baru beberapa tahun baru diungkapkan kasusnya, baru terungkap kasusnya. Terus di tahun 2019 para mahasiswa turun kembali karena adanya RUU KPK yang diubah, dan tahun ini pun para mahasiswa kembali lagi karena adanya pegawai KPK yang dialihkan menjadi aparatur sipil negara dengan disodorkan tes wawasan kebangsaan, di mana tes tersebut pertanyaan-pertanyaannya begitu konyol teman-teman, mulai seperti Al-Quran atau Pancasila, pacaran ngapain aja, kalau ustadz ya nggak. Nah itu masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin jatuhnya ke radikalisme, ya nggak Bang? Ya. Oke. Terus kemarin di tanggal 21 Juni para mahasiswa yang bergabung dalam BEM-SEKA turun ke jalan ke kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyuarakan tentang pelemahan KPK ini. Nah, apa sebenarnya tujuan yang ingin disampaikan para mahasiswa ke depan kantor DPRD, Bang? Boleh mungkin Bang Reja yang menjawabnya. Oke, terima kasih kepada anak besar kita pada sore menjelang malam, sore menjelang malam atau siang menjelang sore gitu ya. Dan juga untuk para pendengar hari ini saya ucapkan selamat siang menjelang sore juga. Dan kalau kita berbicara tentang KPK ini ya, aksi kali ini bukan aksi sekedar aksi logika, melainkan aksi yang menuntut soal hukum. Jadi kalau kita berbicara soal ini, pasti kita mengangkat perihal hukum dan lain sebagainya kayak. Nah mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan mendasar dari para mahasiswa yang masih belum mendalami ibaratnya soal pelemahan KPK ini seperti apa. Nah jadi ada beberapa landasan dasar kenapa jadi kami turun ke jalan menuntut DPRD. Artinya ada beberapa tuntutan, yaitu salah satunya menggugurkan Firly Bahuri ya. Kalau dalam bahasa aksinya itu Firly Bah, nah gitu kan kita sebutkan namanya. Selanjutnya juga menuntut Jokowi untuk mengeluarkan peraturan dan juga menuntut Jokowi untuk mencabut revisi undang-undang dan lain sebagainya. Mungkin itu sebagai pembuka dasar dulu kita kan. Oke. Terus para mahasiswa ke depan kantor DPRD tentunya membawa beberapa tuntutan ya Bang. Iya.
Kalau boleh tahu, apa saja tuntutan-tuntutan yang disampaikan oleh para mahasiswa? Oke, kemarin di hari pertama aksi pada hari Senin itu ada 7 tuntutan. Untuk lengkapnya saya pribadi ada di catatan pribadi, namun tidak ke bawah. Yang jelasnya seperti apa disampaikan oleh saudara Reja tadi, bahwasanya kita menuntut untuk menurunkan, atau bahasa kasarnya kita pecat saja sudah Firly Bahuri itu. Karena apa? Karena di masa kepemimpinannya banyak korupsi-korupsi yang terjadi, dan orang-orang yang sedang menangani korupsi itu dilemahkan atau diampikan, bahasa kita atau dinonaktifkan. Dan yang kedua, seperti apa yang disampaikan oleh saudara Raja juga, bahwasanya kita menuntut Pak Jokowi untuk mengeluarkan Perpu agar yang dinonaktifkan itu kembali melaksanakan tugasnya seperti sedia kala sesuai dengan job desk KPK, dan masih banyak lainnya. Terima kasih. Oke. Terus kalau tidak salah ada di tuntutan terakhir yang dimana meminta DPRD untuk memberikan dokumentasi untuk setelah menyampaikan tuntutan ke Jakarta. Kemarin ketemunya sama siapa di aksi pertama, Bang? Sama kemarin di hari pertama itu delegasi, katanya ya, kita nggak tahu benar atau enggaknya, yang penting katanya delegasi itu 2 orang perempuan. Oke. Komisi 1. Ibu Rahma kalau nggak salah ya. Ya. Oke. Terus kalau nggak salah hari Selasanya beliau berangkat ke Sekretariatan Staf Kepresidenan untuk mengirimkan surat kepada Presiden. Nah, terus setelah itu terjadi pula aksi kedua. Nah, apa yang melatar belakangi aksi kedua ini terjadi kembali, Bang? Oke, sebenarnya ketika aksi pertama kami meminta bahwasanya yang berangkat ke kantor Sekretariat Presiden itu adalah Pak Supian Aka. Oh, Ketua DPR. Iya, akan tetapi yang berangkat itu bukan dia. Dan bahwasanya pada saat aksi tersebut kita sudah sempat teleponan sama Pak Supian Aka di aksi itu. Dan Pak Supian Aka mengatakan iya, saya akan berangkat. Akan tetapi yang berkali-kali lagi Pak Supian Aka mengkhianati rakyatnya sendiri. Bahwasanya yang berangkat bukan dia. Dan dilaksanakanlah aksi kedua agar yang berangkat Pak Supian Aka. Terima kasih. Oke. Terus saya ada membaca di artikel oleh Bang Reja bahwa di aksi kedua ini ada yang berbeda dari aksi pertama. Kalau boleh tahu, apa yang menjadi perbedaan antara aksi pertama dengan aksi kedua, Pak? Oke, kalau menyikapi soal ini ya, kita berbicara soal pembicaraan yang dikatakan oleh seorang tokoh apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, hanya ada satu kata, lawan. Nah, artinya ada beberapa landasan yang melandasi kita turun aksi ke jalan pada hari ini. Yang pertama, kalau kita berbicara soal hukum, itu ada di pasal 28E ayat 3, bahwasanya setiap manusia warga negara itu bebas mengungkapkan pendapat di muka umum dengan aturan-aturan tertentu, Pak. Nah, selanjutnya, kenapa jadi dikatakan aksi ini 280 derajat lah, ibaratkan berputar dari konsep aksi pertama kalau kita berbicara manajemen aksi. Nah, yang pertama, itu kemarin yang berangkat bukan dari Bapak Supian Haka, Pak ya. Nah, padahal kan diminta pada aksi pertama atau aksi jilid 1 itu yang berangkat adalah Bapak Supian Haka. Terus delegasi yang 2 ini menyepakati, ya nanti kami sampaikan kepada Bapak Supian Haka dan Bapak Supian Haka yang berangkat. Nah, terus yang berangkat ternyata bukan Bapak Supian Haka. Nah, disinilah kami sebagai mahasiswa kecewa kembali dengan Dewan Pengkhianat Rakyat ini. Oke. Nah, itu. Oke. Mungkin Bang Yogi ada mau tambahan? Oke, terima kasih. Perihal tuntutan lah, kita daripada jilid pertama itu memang menuntut pure yang namanya KPK ini kita tolak untuk pelemahannya. Maka daripada itu kan banyak tuntutan-tuntutan kita itu yang mengarah kepada pencopotan ataupun revisi lagi yang namanya KPK ini, ataupun hasilnya itu bagaimana harus dibuka di halayak umum. Dan untuk di tuntutan jilid pertama itu sebenarnya tidak hanya DPR itu atau Dewan Perindahs Rakyat ini sebagai kantor pos, tidak seperti itu sebenarnya. Harapannya kita memang ada argumentasi ataupun hal-hal yang kiranya bisa menguatkan nih daripada aspirasi masyarakat ataupun mahasiswa Kalimantan Selatan terkait tentang penolakan KPK ini. Tidak hanya diantar lalu pulang lagi ataupun didokumentasikan aja.
Seharusnya yang kita mau daripada Komisi 1 ataupun yang lain itu memang menyampaikan dan juga ada rekomendasi di sana yang kiranya ini memang pure untuk mengedepankan kepentingan daripada masyarakat Kalimantan Selatan khususnya. Karena hari inilah gerakan daripada Save KPK ini yang cukup masif itu cuma di Kalimantan Selatan. Mungkin kawan-kawan di luar daerah masih konsolidasi ataupun hal sebagai perihal tersebut. Tapi ya tadi kita lagi hari ini lagi-lagi dihianati daripada Dewan Penindas Rakyat kita. Karena ya tadi memang saat di lapangan itu Ketua Komisi 1 Ibu Rahma itu memang menyatakan bahwasanya yang berangkat nantinya itu Bapak Supian Haka ataupun Kode DPRD, yang mana kan sudah dilihat sama-sama nih oleh kawan-kawan semua bahwasanya yang berangkat bukan Bapak Supian Haka, yang mana hari ini tadi Dewan Penindas Rakyat ini memang mementingkan yang namanya bertemu dengan petinggi-petinggi pejabat di negeri ini. Akan tetapi untuk bertemu dengan masyarakat itu pasti dia akan diindahkan terus-menerus. Nah itu sih tambahannya daripada saya perihal tersebut. Oke. Sebelumnya abang-abang sudah pernah bertemu dengan Bapak Supian maupun di aksi-aksi tahun sebelumnya? Kalau dari ulun pribadi sudah sering bertemu Pak, dari tahun 2018, 2019 sampai sekarang aja yang baru sulit ditemu. Berarti dari dulu beliau sudah pernah aja bertemu dengan Pak? Sudah pernah bertemu. Oke. Terus di aksi kedua itu ada pula para mahasiswa mengajukan tuntutan baru. Iya. Ya. Kalau boleh tahu apa saja tuntutan-tuntutan yang disampaikan para mahasiswa? Oke, jadi kalau kita berbicara tentang tuntutan, itu ada tuntutan di lapangan sama tuntutan tertulis kayak. Nah, kalau tuntutan yang pertama itu, ini kan ada tuntutan di lapangan dulu, saya ceritakan kronologis di lapangan. Kalau tuntutan di lapangan itu yang pertama meminta Bapak Supian Haka ini hadir ke hadapan kami para mahasiswa semuanya untuk menjelaskan kenapa beliau jadi tidak berangkat. Selanjutnya untuk tuntutan yang kedua, itu kami meminta 2 dari delegasi orang ini menghadiri kami kembali, artinya 3 orang yang kami minta. Bahwasanya kenapa jadi ibu ini yang berangkat tidak sesuai janji di awal, bahwasanya Bapak Supian Haka yang berangkat. Nah, artinya kan sudah ada kejanggalan di antara ketiga ini. Oke, selanjutnya yang datang kemarin kan mereka datang. Nah, mereka datang itu tidak kami hiraukan. Kenapa? Karena itu sudah termasuk dalam manajemen aksi kami. Nah, makanya hal itu tidak kami indahkan. Ternyata di belakang setelah kehadiran beliau muncullah chaos terjadi. Selanjutnya untuk tuntutan tertulis ada yang pertama itu mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Kalimantan Selatan untuk membuat surat tuntutan atas nama DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, artinya tuntutan kita ini bukan lagi terhadap Bapak Jokowi. Nah, yang pertama aksi jilid 1 itu tuntutan kami adalah untuk Bapak Jokowi. Nah, selanjutnya untuk tuntutan kedua itu lebih ke pihak DPRD, karena tuntutan pertama sudah tersampaikan ke Bapak Jokowi, entah sampai atau tidak ya kita juga tidak tahu. Nah, untuk tuntutan yang pertama ini berisikan, ini kalau saya menyebutnya ini adalah pasal 1 mendesak Dewan, berisikan ayat-ayat, ada 2 ayat. Ayat pertama, kami dari DPRD Kalsel menuntut dan mendesak Presiden Jokowi untuk angkat suara perihal tuntutan mahasiswa Kalsel sebelumnya dengan buku, dokumentasi, video rilis tertulis. Nah, selanjutnya ayat kedua, kami dari DPRD Kalsel menuntut dan mendesak Presiden Jokowi untuk menerima dan menyetujui tuntutan mahasiswa Kalsel sebagaimana terlampir di tuntutan sebelumnya. Apa yang dimaksudkan? Artinya kami dari DPR ini bukan nama mahasiswa lagi. Nah, ini sudah masuk nama ke DPR. Nah, sebagaimana terlampir di tuntutan sebelumnya, artinya ini sudah sampai atas nama DPR lagi. Selanjutnya pasal yang kedua itu menuntut Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan untuk mundur dari jabatannya apabila tidak memenuhi tuntutan yang pertama. Artinya kalau kita kesimpulkan bahwasanya hari ini Bapak Supian Haka tidak memenuhi tuntutan kita ya, harusnya beliau turun dari jabatannya. Makanya kemungkinan atau bahkan pasti akan ada aksi jilid 3. Oke Bang. Akan ada aksi jilid 3 teman-teman. Saat kalian bertemu dengan delegasi DPRD, apakah ada yang disampaikan oleh ibu-ibu DPRD kepada kalian? Mungkin Bang Yogi. Untuk masalah saat kita bertemu dengan Ibu Komisi 1 itulah yang mana kan kata beliau memang ada suratnya untuk delegasi untuk menemui daripada mahasiswa Kalimantan Selatan. Surat mandat. Ya, surat mandat daripada Ketua DPRD. Nah, pada saat itu. Akan tetapi ya pada saat itu kita tidak percaya nih bahwasanya Ketua DPR itu memandatkan daripada
ketua komisi satunya yang untuk bertemu untuk masyarakat ataupun mahasiswa Kalimantan Selatan pada saat itu. Karena di beberapa sumber yang kita ketahui lah atau yang ulun pribadi ketahui bahwasanya Bapak Sofian Haka itu ada di kantor sebenarnya pada saat aksi jilid pertama itu. Artinya kan Bapak Sofian Haka di sini menghindar daripada mahasiswa Kalimantan Selatan pada saat aksi jilid pertama itu. Dan apa yang disampaikan daripada Ketua Komisi 1 pada saat itu yang ulun ingat bahwasanya beliau tidak berani menjamin sebenarnya bahwasanya tuntutan daripada mahasiswa Kalimantan Selatan itu bisa disampaikan ke staf Presiden Joko Widodo yang pada saat itu kan kita desak lagi bahwasanya beliau harus berkomitmen nih untuk bisa menyampaikan langsung kepada staf kementerian ataupun dan sebagainya hal daripada hal tersebut. Karena hari ini kita bukan main-main lah bahasanya, ini harusnya memang menjadi isu nasional daripada negeri ini. Karena korupsi itu tidak ada toleransinya untuk negeri ini. Nah artinya kan bahasanya saat kita mendesak ataupun menuntut daripada wakil kita untuk menyampaikan, ya harus komitmen dong untuk menyampaikannya kepada Pak Joko Widodo. Nah itu sih yang ulun ingat daripada apa yang beliau sampaikan. Akan tetapi saat kita desak lagi, ya tadi akhirnya beliau bisa berkomitmen untuk bisa menyampaikan. Tapi tadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan lagi gitu. Terus ada artikel yang memuat bahwa kata Pak Supian Haka, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, kita membuka kesempatan untuk berdialog mengenai aksi bela KPK. Karena demo serupa sudah dilaksanakan dan aspirasi juga sudah disampaikan ke Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Setnek pada Selasa 22 Juni 2021 yang lalu di Jakarta, kata Pak Supian. Nah, apakah ada permintaan dari DPRD untuk berdialog kepada mahasiswa? Mungkin Bang Gilbert. Untuk sepengetahuan saya dan sepengetahuan di Dema UIN Antasari Banjarmasin bahwasanya itu belum ada bahwasanya dari pihak DPRD Provinsi Kalsel itu untuk bahasanya audiensi dengan mahasiswa Kalimantan Selatan itu belum ada. Entah memang nantinya akan disampaikan pas PNK atau itu hanya sebuah penggiringan opini agar bahwasanya proses PNK terbuka untuk masyarakat Kalsel. Itu masih. Sebelumnya dari mahasiswa sendiri apakah sudah ada mengirim surat permohonan untuk bisa berdialog beraudiensi bersama Bapak Ketua DPR? Oke, jadi gini Kak, ini kan kata juga tadi kalau di lingkup UIN Antasari masih belum ada beritaan audiensi Kak ya. Nah kemarin saya sudah berdiskusi dengan Korwil itu kan dari Bank ya itu. Nah, artinya ini belum diumumkan secara terbuka bahwasanya memang ada dari pimpinan DPRD mengajak mahasiswa audiensi, tapi kami menolak hal itu. Kenapa? Karena kami pengen sidang rakyat, bukan audiensi dengan orang-orang tertentu saja. Artinya kan masih banyak yang ditutupi pihak DPRD untuk tidak membuka terhadap rakyat secara umum. Nah ini yang sangat disayangkan terhadap pihak DPRD kali ini. Oke, berarti mahasiswa meminta untuk sidang rakyat bersama Bapak Ketua DPRD. Iya betul. Oke. Terus di aksi kedua itu ada kericuhan. Sempat terjadi kurang kondusifnya suasana. Mungkin boleh diceritakan Bang kenapa jadi adanya kericuhan di aksi jilid 2 kemarin. Bang Reja, selaku koordinator lapangan. Oke, izin menyampaikan ya, kenapa jadi ada kericuhan. Nah ini kita berbicara tentang taktik dan strategi manajemen aksi kan. Yang namanya aksi itu pasti ada manajemen konflik dan manajemen chaos itu seperti apa. Nah kan kalau misi kami pertama, bahwasanya ketika mimbar bebas habis, tuntutan di lapangan itu tidak dipenuhi, itu kami akan berusaha untuk menerobos masuk ke dalam bagaimanapun caranya. Karena pihak kepala polisi itu mengatakan bahwasanya pimpinan itu tidak ada di dalam, selalu seperti itu. Nah, artinya kami sudah menunggu lebih dari 30 menit, pimpinan atau Bapak DPRD ini tetap tidak berhadir, padahal itu yang kami tunggu. Mimbar bebas habis, terus kami bunyikan serena yang ada di toa, posisi putar balik yang awalnya perempuan di depan, terus menjadi laki-laki di depan. Nah itu yang dimaksudkan strategi berubah 80% bagi saya pribadi. Nah selanjutnya kami terobos masuk dan orang-orang yang di depan itu berusaha masuk, tidak ada memukul apa-apa, cuma kami mendorong saja. Nah tapi dihalau polisi ini dengan apa? Dengan sepatu, dengan helm, dengan baja rompi yang lengkap, serta pentungan rotan itu yang sangat panjang. Nah artinya
kami selaku mahasiswa fix kami katakan bahwasanya kami dipukuli, bukan diayomi. Nah seperti itu. Saya pribadi pun juga karena saya melihat di sekeliling saya sudah ada polisi semua. Nah karena berhubung saya sudah minta pengamanan dari anggota saya di fakultas, saya tetap diamankan. Makanya saya tetap bertahan sampai hari ini. Jika tidak, saya sudah diseret polisi karena saya merasa bahwasanya alma saya ditarik sama Pak Polisi. Nah, sampai kepala pun itu kemarin sempat benjol, dan ketika saya dipentung itu langsung pandangan jadi putih dan telinga itu tidak mendengar. Ketika kayak nah gitu Kak. Oke. Ya. Kemarin juga sempat melihat dokumentasi Presiden Mahasiswa UIN Antasari juga kena seret oleh pihak kepolisian. Apakah itu sempat diamankan juga oleh Pak Polisi Presma kita? Iya, itu kemarin sempat ditarik Kak. Kami kan berada di garda terdepan seperti itu di depan, dan yang di depan itu pasti yang paling sakit ya. Kalau di belakang kan ya Iya. cuma membantu mendorong. Nah yang di depan ini yang menangkis dari pukulan polisi dan lain sebagainya. Kebetulan pres kali itu ada di samping kami, dan setelah ricuh polisi di sini ya oke, kami dapat merobos. Cuma kan barisan polisi ada dua, di sini sama di sebelah yang bank BCA. Nah, artinya polisi yang di belakang ini tidak ada kerjaan lah ibaratkan kalau saya menyebutkan. Nah polisi yang di belakang sini maju ke belakang kami dan mendorong kami dari belakang. Nah orang-orang yang bisa lari ya alhamdulillah bisa lari. Nah kalau kami yang fokus ke depan itu tidak bisa lari lagi, termasuk pres kita pada saat itu. Dan pada saat itu juga pres ditarik dan diseret ke dalam. Saya selaku Korlap UIN langsung mundur ke belakang setelah saya ditarik oleh keamanan saya pribadi. Saya langsung mengumumkan bahwasanya pres kita atau Korlap kita sedang diculik. Nah situ setelah ricuh dan lain sebagainya menunggu 10 menit kalau nggak salah ya. Setelah itu ada muncul dari samping bahwasanya pres dan beberapa orang, 3 orang kalau nggak salah itu dikeluarkan pihak kepolisian, dan tangan pres sudah ditemukan berdarah dan kepala pres pun sudah ditemukan juga benjolan-benjolan Kak. Mudah-mudahan Presiden Mahasiswa kita selalu diberikan kesehatan dan dia selalu dilindungi lah. Gimana? Karena hari ini Presiden Mahasiswa sedang berada di luar kota ya Bang. Iya. Jadi mohon maaf Presma kita belum bisa berhadir di acara kita hari ini. Kalau boleh tahu apakah banyak korban dari UIN Antasari yang sempat jadi korban dari aparat kepolisian? Oke, kalau yang berbicara banyak korban, kita kemarin itu ada kurang lebih 10 orang yang kiranya menuai daripada tindak represif daripada aparat kepolisian. Yang mana kan kita ketahui bersama, mungkin Presiden mahasiswa kita, Korlap kita, dan kawan-kawan kita yang lain itu memang ada dan memang terbukti bahwasanya pada saat di lapangan memang ada yang namanya tindak represif daripada aparat tersebut. Karena kita tahu bersama lah, ada yang sampai-sampai kawan-kawan mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin itu yang dilarikan ke rumah sakit pada saat aksi. Artinya kan itu memang sangat brutal nih daripada apa yang dilaksanakan ataupun apa yang dilakukan daripada aparat kepolisian pada hari tersebut. Sampai-sampai membuat kawan-kawan kita itu bahasanya ya memang terkapar dan memang tidak bisa menyadarkan diri lagi untuk pada aksi tersebut. Dan perihal kenapa chaos bahasanya lah, hari itu memang tidak adanya kooperatif daripada aparat dan juga DPR. Sebenarnya kan kita maunya bertemu nih sama dewan yang katanya perwakilan rakyat tadi, tapi kita hari ini kita yakini memang Dewan Penindas Rakyat. Dan di sana kita tidak ada kooperatif antar mahasiswa dan juga DPR. Saat kita menuntut untuk bertemu langsung, ya selalu diindahkan, selalu tidak ada pertemuan langsung. Artinya kan pada saat itu, masa kita itu ya agak sedikit ibaratnya itu geram, bahwasanya hari ini DPR kita tidak menemui kita. Artinya kita hari ini perlu adanya penjemputan paksa bahasanya saat di lapangan itu, dan kita lakukan. Akan tetapi tadi, mahasiswa itu selalu dikompetisikan dengan yang namanya aparat kepolisian. Kenapa seperti itu? Selalu ada tameng untuk yang namanya DPR kita itu untuk bersembunyi di balik yang namanya aparat kepolisian. Artinya saat kita ingin menjemput langsung daripada dewan yang katanya dewan perwakilan kita tadi, selalu dulu dikompetisikan dengan aparat kepolisian kita. Kita harus baku hantam dulu nih bahasanya dengan aparat kepolisian kita, baru kita mau masuk. Sebenarnya ya tadi, untuk penyampaian aspirasi itu memang sudah dilindungi dan juga sesuai dengan konstitusi sebenarnya. Berarti ini harus diayomi dan juga dilindungi. Tapi di lapangan ya kita berkata berbeda lah. Bahasanya kan hari itu kita dipukuli, dicaci maki, dan lain sebagainya.
Dan tambahan daripada Presma kita kemarin itu, kita sempat ada perdebatan alot malah yang kiranya kita pada saat itu meminta daripada kawan-kawan UIN Antasari Banjarmasin untuk menjemput daripada Presma kita pada saat itu, karena kita tahu bersama bahwasanya Presma itu tidak ada di masa aksi lagi ataupun di garda terdepan lagi, tapi memang ada di barisan sebelah. Artinya kami pada saat itu menuntut nih bahwasanya mahasiswa UIN khususnya untuk mencari langsung daripada Presma itu tadi. Makanya itu kemarin itu diwakili oleh kawan-kawan Uniska kalau ada salah lah perihal pencarian tersebut, dan akhirnya alhamdulillah masih bisa kita amankan untuk Presma kita itu. Oke, terima kasih. Berarti seandainya ketua DPRD aja keluar dari rumah beliau, tidak akan terjadi kericuhan itu ya, Bang? Pasti. Oke, kalau seandainya ketua DPRD ada di sini, apakah banyak hal-hal yang ingin kalian sampaikan? Oh, kalau dari Ulun pribadi ya jelas. Oke, teman-teman, baik, teman-teman, hari ini Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Kabinet Harmonis akan mengundang Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan untuk bergabung melalui via Zoom bersama kita. Jadi jangan kemana-mana setelah ini, setelah pariwara, jangan kemana-mana, tetap di Buka Pandang, pandangan dari berbagai sisi. Habis ini Ketua DPRD.